Aduh, aduh kilingan. Dia kayak arah mau ke sini. Aduh gimana ya? Seperti gue harus kabur dari sini. Aduh, kacau. Itu perempuan songong bener-bener sinting. Apa rencana dia sebenarnya? Adik gue diumpetin sama dia. Anak gue juga disekap sama dia. Ini bisa kebuka sih? Coba periksa ke dalam. Padahal nggak ada orang kan? Coba periksa deh. Coba Mas. Yuk. Ada siapa? Nggak ada Mas? siapa-siapa. Yaudah yuk keluar yuk. Ya, baru juga tidur di kamar papa. Udah jadi tamu lagi sekarang. Bukan sah. Kasian banget sih, Bu. Sayang, aku sudah dapat informasi tambahan soal Laura. Oh iya, Pak. Terus gimana? Iya, jadi nama aslinya adalah Cynthia. Jadi bukan Laura? Bukan, dia sudah memakai nama itu sudah lama. Dan satu lagi, dia lahir di Kalimantan. Pak Bayu kan asalnya dari Kalimantan. Iya, betul. Jadi Cynthia itu kehilangan keluarganya dalam kecelakaan ketika dia berumur 6 tahun. Jadi bapaknya, ibunya, kakek, dan neneknya meninggal dalam satu mobil itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kenapa dia bisa selamat sendiri? Cynthia itu adalah satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Dia berhasil selamat karena ketika kecelakaan itu terjadi, dia sedang dalam perjalanan ke Jakarta mengikuti liburan sekolahnya. Dan kakek yang lainnya meninggal bunuh diri karena bisnisnya gagal. Terus waktu dia di Jakarta,
Dia dirawat oleh siapa? Dirawat sama temannya Bu Lastri itu. Dan sejak saat itu, dia mengganti namanya menjadi Laura. Berarti perempuan ini benar-benar berbahaya ya Pak. Aku harus kasih tahu Bu Kansa supaya dia berhati-hati. Betul, kamu kasih tahu bukan saya. Karena latar belakang perempuan ini sangat mencurigakan. Lebih baik aku telepon ya Pak. Bu Tantri nelfon, ada apa ini? Ya, handphonenya mati. Gimana ini? Dicas dulu aja kali ya. Nanti aku telepon pas aku udah selesai mandi. Kanza pasti di kamar mandi. Kanza. Kasihan sekali nasib kamu ya. Mas Bayu, jangan kamu pikir kamu bisa dengan mudah membangun rumah tangga kembali. Seolah-olah tidak pernah terjadi apapun sebelumnya. Itu nggak akan pernah terjadi, Mas. Pertama-tama, aku akan menghabisi istri kedua kamu ini. Lalu, target selanjutnya adalah anak-anak kamu. Lihat aja nanti. Kamu pasti akan merasakan apa yang aku rasakan. Kamu akan hancur dari dalam.
Kenapa sih ini Bu Kansa ditelepon gak diangkat-angkat? Aduh. Sayang, gambar sketsa Leontin yang kamu gambar waktu itu mana? Ada di tasku. Kenapa? Coba tolong kamu ambil, biar aku foto, terus mau aku upload di Instagram. Ya, siapa tahu ada orang yang pernah lihat, terus ngasih informasi ke kita. Bener juga ya, Pak. Ada sosial media zaman sekarang. Itu mempermudah kita untuk mencari sesuatu. Bener-bener aku nggak kepikiran. Sebentar ya, Mama ambil dulu. Ya. Ada apa? Sketsanya kok nggak ada ya? Padahal Mama ingat, Mama itu nggak pernah pindahin dari tas ini. Coba kamu cari di tempat lain. Mungkin keselip, ya? Pak, aku itu udah cari di seluruh kamar nggak ada. Di lemari, di meja rias, nggak ada. Sketsa itu hilang. Hilang, Pak. Ya udah, kamu gak usah panik ya. Tenang aja. Ya, kamu kan pasti ingat gambarnya kayak apa. Kamu bisa gambar lagi. Bukan soal itu, Pak. Sketsaku itu hilang, diambil sama perempuan itu. Perempuan siapa? Itu yang namanya Laura. Aku ingat, aku tubrukan sama dia, tasku jatuh. Dan aku yakin pasti dia yang mengambilnya. Aku benar-benar khawatir, Pak. Karena aku pasti tahu perempuan itu punya maksud jahat sama Bu Kansa. Aku harus kasih tahu dia, supaya dia berhati-hati. Sebaiknya aku telepon lagi ya. Yuk. Aduh, nggak diangkat-angkat sih, Pak. Ya, mungkin bukan Sanya lagi sibuk. Coba aku telepon lagi. Siapa sih yang nelfon? Bu Tantri. Sebenarnya mereka ada hubungan apa ya? Kayaknya Bu Tantri mau banget deket sama Kansa. Kayaknya nggak usah diangkat ya. Kita malah curiga lagi.
Berisik banget sih tuh telepon. Kalau sampai Kanza sadar gara-gara telepon itu, bisa bahaya nih. Tawan dong kalau gue mukul kepalanya. Lebih baik gue keluar dari sini sebelum ketahuan. Lebih baik gue keluar dari sini sebelum ketahuan. Ini telepon gak diangkat-angkat juga. Wah, aku punya firasat, Pak. Sepertinya terjadi sesuatu sama Bu Kansa. Soalnya waktu pertama kali tadi aku telepon, teleponnya mati. Dan sekarang teleponnya ada nada sambungnya, tapi juga gak diangkat-angkat. Aku jadi ikutan khawatir. Papa ganteng deh. Ah, masa sih? Iya, dari sini ganteng. Dari situ kan. Kamu ada apa sih? Ini kamu kalau lagi ngegombal kayak gini, Papa tahu deh. Pasti ada maunya, ya kan? Ayo, mau apa? Ayo Kirana bilang, kamu mau dibeliin apa sama Papa? Bakso, mie ayam, atau apa? Papa gitu deh. Ya, terus mau dibeliin apa? Boneka? Iya, Pak. Itu bener, Pak. Masih mau boneka? Boneka yang apa? Itu loh, yang rambutnya pirang. Oh iya, ya Papa tahu. Gini aja, kamu telepon Pak Bayu sekarang, terus tanya sama dia di mana Bu Kansa. Kamu bener juga ya, Pak. Aku telepon Pak Bayu. Sayang, tolong coba kamu angkat teleponnya, terus di loudspeaker ya. Kan Papa lagi nyetir. Halo? Iya, halo. Bu Tantri? Bu Tantri ada apa, Bu Tantri? Ya, Pak Bayu, saya mau tanya, apa Bu Kansa sedang sama Pak Bayu? Kebetulan tidak, Bu. Saya sama Kirana. Ada apa ya, Bu? Enggak, tadi saya coba telepon dia, tapi teleponnya nggak diangkat-angkat. Saya pikir Bu Kansa sedang sama Pak Bayu sekarang. Mungkin Kanza lagi di kamar mandi, Bu. Atau mungkin lagi urus-urus keperluan rumah. Begini Pak Bayu, saya khawatir terjadi sesuatu sama Bu Kansa. Karena setiap saya telepon, biasanya dia langsung mengangkatnya. Tapi sekarang kok teleponnya nggak diangkat-angkat ya, Pak? Iya juga ya, Bu. Kita pulang aja, Pak. Iya sayang. Kalau begitu, Bu, saya mau langsung pulang aja untuk ngecek Kanza di rumah ya, Bu ya. Nanti saya kabari lagi. Iya, Pak. Kalau ada sesuatu atau ada kabar, tolong kabari saya, Pak. Segera. Iya, Bu Tantri. Ya, terima kasih ya, Pak. Ayo cepet, Pak. Cepet. Iya sayang. Aku takut Mama kenapa-napa. Cepet, Pak. Cepet.